Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan guru, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera, salam jumpa lagi bersama saya, Adrianus Lalu, dalam kegiatan kita yang bertemakan implementasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kita secara bersama telah membahas tentang filosofi pembelajaran yang memerdekakan, yang bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sekedar mengingatkan kembali, kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah kurikulum yang memuat seluruh rencana proses belajar yang akan diselenggarakan di satuan pendidikan. Rancangan itulah yang kemudian menjadi pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan tersebut. Akan tetapi, salah satu hal yang tetap harus diperhatikan dalam penyusunannya adalah konteks peserta didik kita dan kebutuhan peserta didik kita. Tujuannya agar profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan kita bersama dapat tercapai, karena seluruh peserta didik dibentuk selama proses pembelajaran berlangsung. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tujuan dan prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan perlu kita ketahui dan kita pahami bersama agar proses pembuatan kurikulum operasional di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembentukan profil pelajar Pancasila, saya ulangi, profil pelajar Pancasila ini dapat tercapai. Pada bagian kedua, tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Pada dasarnya, tujuan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah pengembangan peserta didik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Hal yang menjadi titik tolaknya adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat dan memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, peserta didik berkompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis yang pola pemerintahnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembentukan pelajar Pancasila yang demokratis dimaksudkan agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk bekerja sama dengan orang lain dalam membangun negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, para peserta didik dapat menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Di abad ke-21 ini, persaingan antara negara begitu besar. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya. Dengan demikian, persaingan di antara mereka tidak bisa dihindari. Untuk itu, perlu persiapan yang memadai agar mereka mampu terjun ke dunia kerja yang memiliki persaingan bebas tersebut. Tujuan lainnya juga agar peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan
pengembangan keenam dimensi tersebut secara bersamaan. Keenam dimensi tersebut adalah: yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Dimensi tersebut mewujudkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu yang pertama, tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Yang ketiga, benang merah yang menyatukan segala praktek yang dijalankan di sekolah. Yang berikut, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah demi pengembangan diri peserta didik, sehingga penerapan kurikulum operasional tidak hanya berpatok pada hal-hal yang menjadi tujuan satuan pendidikan, tetapi juga membentuk peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka. Sehingga pembentukan yang tercipta adalah pengembangan berdasarkan nilai-nilai yang sudah mereka miliki. Yang kedua, kontekstual. Proses pembelajaran tidak boleh terlepas dari karakter dasar satuan pendidikan tersebut. Dalam artian, dalam proses pembelajaran, kekhasan satuan pendidikan, konteks budaya dan lingkungan, dunia kerja dan industri, tetapi harus diperhatikan semuanya. Pada dasarnya, pendidikan tidak membuat seseorang tercabut dari akar budaya dan lingkungannya. Hal itu karena setiap peserta didik lahir dalam sebuah konteks dan lingkungan yang turut membentuknya. Kontekstualisasi pengajaran berdasarkan kekhasan satuan pendidikan. Konteks budaya dan lingkungan, dunia kerja dan industri menjadi kekhasan peserta didik ketika memasuki lingkungan masyarakat. Yang ketiga, esensial. Semua unsur informasi yang penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulangi naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional itu. Maksudnya bahwa kurikulum operasional di satuan pendidikan yang dibuat dalam bentuk sebuah dokumen harus memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan. Untuk itu bahasanya harus logis, lugas, dan mudah dipahami. Yang keempat, akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Maksudnya bahwa pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan
harus mampu dipertanggungjawabkan. Untuk itu harus berbasis data dan aktual. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi berbagai sentral, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Maksudnya, agar semua elemen dalam sebuah satuan pendidikan secara bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan kurikulum operasional ini, sehingga memungkinkan terciptanya profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang saya hormati, demikian pemaparan materi saya. Pada kesempatan sekarang, saya memberi waktu dan kesempatan kepada rekan-rekan dalam kelompok satu ini untuk memberikan tanggapan atau masukan atau pertanyaan berkaitan dengan materi yang telah saya bawakan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik rekan-rekan guru, teman-teman dalam kelompok satu ini, mengingat waktu masih ada teman-teman lain yang mau simulasi materinya, maka saya mengakhiri pembahasan saya. Saya mengucap terima kasih kepada semua rekan-rekan guru dalam kelompok satu ini atas partisipasinya dalam simulasi saya ini. Semoga materi yang telah saya bawakan dapat berguna bagi kepentingan sekolah kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.